Di suatu malam, ada group of friends, mereka lagi sleepover. Awalnya mereka lagi bermain-main hal yang biasa, yang dilakukan kalau misalnya lagi sleepover, kayak main kartu, Uno, atau enggak board games. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka mengajak untuk bermain hal yang lebih seru, Truth or Dare. Di saat lagi bermain Truth or Dare, salah satu anak perempuan yang bernama Kate kepilih. Saat ditanya mau Truth or Dare, dia memilih untuk Dare. Lalu teman-teman Kate ini men-challenge-nya untuk melakukan Bloody Mary. Awalnya Kate merasa takut karena dia tahu sendiri ceritanya seperti apa. Tetapi karena teman-temannya menyuruhnya dia, akhirnya dia dengan terpaksa berjalan ke arah toilet. Ketika itu, lampu toiletnya dimatikan. Dengan memandang ke cermin, Kate berputar 3 kali. Dia berbicara, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Setelahnya, dia berhenti, tapi tidak ada apa-apa. Everything is fine. Dengan lega hatinya, dia merasa, oh, ini cuma mainan biasa-biasa aja. Orang-orang cuma nambah-nambahin doang cerita horornya. Ketika itu dia berjalan ke arah pintu. Tapi, tiba-tiba dia merasa ada aura mencekamkan di belakangnya. Dia kan pergi ke kamar mandi itu, membawa satu lilinnya. Itu dikasih oleh temannya. Dan pencahayaannya itu hanya lilin itu. Pas dia lagi berjalan, lilinnya itu seperti tertiup oleh angin. Dan seketika itu gelap gulita. Dia gak bisa ngeliat apa-apa. Dia langsung takut. Dia langsung kayak berpikiran yang aneh-aneh. Dia langsung teriak manggil semua nama teman-temannya. Tetapi yang di luar sana, teman-temannya tuh malah ketawa. Mereka berpikir kalau misalnya Kate ini gagal dan ketakutan. Akhirnya mereka malah meninggalkan pintu itu. Dari belakang Kate, tiba-tiba ada suara air yang mengalir. Dia tidak berani untuk nengok, dia tetap aja teriak-teriakin ke teman-temannya. Harusnya, kalau misalnya airnya mengalir di dalam bathtub, itu akan memerlukan waktu yang lama kan. Tetapi ini tiba-tiba airnya itu menyentuh kaki Kate. Pas dia coba untuk ngeliat ke bawahnya, dia berlutut dan megang air itu. Dia merasa kalau air itu tuh bukan air biasa. Pas dia cium, baunya tuh amis. Dan itu ternyata adalah darah. Kate dengan rasa yang takut, dia akhirnya menengok. Pas dia melihat ada sosok yang muncul dari dalam bathtub. Waktu itu gelap, tapi dia bisa melihat kalau sosok itu tuh merangkak ke arahnya. Matanya itu merah melotot. Dan Kate berteriak. Setelah beberapa waktu yang lama, teman-teman Kate itu sadar. Mereka takut. Muncullah rasa khawatir yang tadinya tuh mereka dengan kejam ninggalin temennya untuk melakukan challenge yang berbahaya ini. Akhirnya mereka buka pintunya. Pada saat itulah mereka melihat sosok temennya berada tenggelam di dalam bathtub yang berwarna dengan merah. Lehernya itu teriris, tersayat gitu sampai kayak kelihatan dagingnya. Terus ada banyak cakaran di seluruh tubuhnya. Dan seluruh bathtub itu airnya berwarna merah dari darah Kate. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Hai semuanya, jumpa lagi dengan podcast Tactiles, di mana kita akan membagikan kisah yang memisahkan fakta dari fiksi dan menguak sisi terang dari sisi kegelapan suatu legenda mistis. Halo, aku Diski dan aku hari ini ditemani dengan teman aku Vina. Hari ini aku akan menceritakan ke kalian legenda mistis mengenai permainan yang pastinya kalian udah pernah dengar, Bloody Mary. Sebenarnya ini tuh udah malam ya. I'm actually kind of scared karena katanya kok kita membicarakan tentang sosok seperti itu, mereka itu akan ikut mendengarkan dan akan tertarik seperti terpanggil. I hope not. Yeah, you guys don't know this, but we're filming at midnight. Ya. Jam 12 coba. Nah, kalau kalian nggak tahu, Bloody Mary itu adalah ritual untuk memanggil roh menyeramkan. Dilakuin tuh sendiri di dalam kamar mandi. Caranya,
kita akan memutari beberapa kali, dan di depan kaca kita akan memanggil nama Bloody Mary. Jadi di Belanda itu banyak kasus-kasus Bloody Mary yang telah di-report dari remaja-remaja. Jadi dengan rasa penasaran, of course lah ya, banyak remaja yang mencobanya. Dan banyak juga berita-berita tentang hal apa yang terjadi kepada mereka. Berita itu menakutkan menurut aku. Dan itu menambahkan kredibilitas dari challenge Bloody Mary ini. Mereka memberitakan kalau setiap habis bermain ini, mereka akan keluar dengan cakaran di mukanya atau badannya. Penasaran gak sih awal mulanya itu Bloody Mary dari mana? Jadi ada 2 versi ceritanya. Salah satunya itu dipercaya bahwa Bloody Mary berdasarkan oleh kisah Queen Mary the First atau Ratu Mary yang pertama. Tetapi ada juga cerita yang lebih panjang, lebih horor, lebih seremnya. Nah, awal mulanya Bloody Mary itu hanya perempuan biasa saja yang tinggal di suatu perdesaan. Jadi, pada tahun 1800-an, ada seorang gadis yang bernama Mary. Di desanya itu ada wabah penyakit yang sangat aneh. Di situ ada penyakit yang membuat orang bisa jatuh, kehilangan kesadaran, dan bahkan kehilangan tanda-tanda kehidupan seperti gak bernafas, tidak ada denyut nadinya. Dan otomatis banyak orang yang mengkonklusikan kalau itu tuh mereka meninggal dengan secara tiba-tiba kan. Tapi setelah banyaknya orang yang mengalami hal ini, dimana banyak keluarga yang harus menguburkan anggota kesayangan mereka, ternyata beberapa itu ada yang hidup lagi kayak mati suri. Beruntung dong untuk yang belum dikuburkan tapi masih lagi diproses untuk melakukan ritual penguburan, berarti dia diselamatkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang udah terlanjur dikubur? Bagaimana kalau bisa mereka bangun? Dan karena rasa ketakutan itu, akhirnya mereka membuat sistem di mana jika ada orang yang meninggal atau orang yang terkena penyakit itu karena mereka tidak bisa diidentifikasikan perbedaannya, akhirnya ketika mereka dikuburkan, mereka akan membuat lubang di peti matinya. Di dalam lubang peti mati itu mereka akan menaruh tali gitu, dan tali itu akan terhubung dengan bel. Sistem yang menurut aku agak sedikit menakutkan dan menarik juga, karena belnya itu akan sampai ke rumah dari anggota keluarga yang meninggal itu. Maksud dari bel ini adalah jika orang yang dikubur ternyata menjangkit penyakit aneh ini dan mereka terbangun, mereka bisa menarik tali itu dan memberikan sinyal kepada anggota keluarganya dengan bel yang berbunyi kalau mereka itu masih hidup. Dan dari situlah mereka bisa diselamatkan. Karena kalau bisa dikuburkan itu sangat dalam ya. Gimana caranya dia bisa menginformasikan orang-orang lain kalau gue itu hidup gitu. Jadi mereka membuat sistem seperti ini. Nah, suatu hari Mary juga terjangkit oleh penyakit ini. Setelah dia koma selama beberapa waktu, akhirnya dia dinyatakan kalau misalnya dia meninggal. Dan proses penguburannya terjadi. Waktu itu orang tuanya Mary itu jatuh depresi dan tidak bisa menerima kalau misalnya anaknya mereka itu meninggal. Akhirnya selama berhari-hari mereka tidak melakukan apa-apa, stay di rumah mereka untuk menunggu apakah bel itu tuh berbunyi. Tapi harapannya mereka selama berhari-hari hingga ke minggu itu tidak juga mendengar suara bel. Akhirnya teman-teman keluarga mereka yang merasa kalau ini berbahaya untuk kesehatan mental mereka, karena semakin mereka berharap, semakin mereka menunggu, semakin jatuh pula mereka dalam depresinya kan. Makanya mereka mencoba untuk membuat mereka kembali lagi ke kehidupan mereka dan keluar dari rumah. Karena semasa mereka menunggu itu, mereka tuh seperti mengabaikan kehidupan, gak mau makan, gak mau mandi. Ya of course lah ya, mereka lagi di keadaan kehilangan. Dengan dipaksa, akhirnya mereka keluar dari rumah mereka. Namun, di hari itulah Mary yang di dalam kuburnya membuka matanya dia. Ketika dia membuka dan suasananya gelap dan dia mencoba untuk kayak meraba-raba, dia merasa kalau misalnya dia berada di satu tempat yang sempit. Akhirnya dia sadar kalau misalnya dia dikuburkan dan dia ternyata jatuh ke penyakit yang aneh itu yang dirasakan oleh orang-orang lain. Mengerti dengan sistemnya, dia meraba-raba dan mencari tali itu. Dia pun menggerak-gerakkan tali itu, tapi semakin lama semakin tersesat dia, karena kan di dalam kubur itu kan
gak ada oksigen ya. Sampai dia tuh kehilangan oksigen, tapi tidak ada yang menyelamatkan dia di sana. Dengan perasaan takut dan frustasi, dia sampai mencakar-cakar peti matinya. Di situ dia udah gak ada pikiran apa-apa, dia cuma berharap kalau misalnya itu semua bisa kebuka. Dia mencakar-cakar sampai tangan, jari-jarinya itu sampai kukunya itu berdarah-darah, tapi gak ada juga yang nolongin dia. Sesak, tersedak banget, gak bisa nafas. Dia sampai mencakar-cakar lehernya. Saking kuatnya dia menarik-narik bel itu, belnya itu jatuh. Dan di saat ayah dan ibunya pulang ke rumah, ayahnya sadar kalau misalnya bel yang harusnya tergantung itu kok jatuh. Dia langsung menginformasikan ke orang-orang, minta bantuan yang lain untuk menggali kuburnya Mary. Di saat sudah digali, dibukalah petinya, mereka dikejutkan oleh kondisinya Mary yang berbeda dari kondisinya dia saat dimasukkan ke dalam kubur itu. Sebelumnya, saat Mary dikubur, dia menggunakan pakaian berwarna putih, baju yang rapih, dan keadaan tubuh yang biasa-biasa saja. Tapi saat dibuka, semuanya itu udah berlumuran dengan darah dan banyak cakaran-cakaran. Karena orang tuanya itu mendapatkan harapan kalau misalnya Mary itu hidup, mereka masih tidak terima walaupun mereka melihat sendiri dengan mata kepalanya keadaan Mary saat itu. Akhirnya dites lah terakhir kalinya apakah Mary itu hidup atau tidak. Caranya, mereka membawa kaca cermin di bawah hidungnya Mary untuk melihat apakah ada hembusan nafas. Karena kalau misalnya hembusan nafas bertemu dengan cermin kan kayak ada uapnya gitu ya, jadi kelihatan. Nah, saat ditaruh di situ, anehnya ada hembusan nafas dan kelihatan embunnya. Dari situlah banyak yang percaya bahwa rohnya Mary itu masuk ke dalam cermin dan selamanya terjebak di dalam cermin itu. Dia akan bisa dipanggil bila kita bermain Bloody Mary dan mengatakannya di dalam cermin. Setiap orang yang bermain itu, dia akan diserang dengan dicakar. Itu cerita yang menakutkan sih menurut aku. Tapi ceritanya itu sempurna banget untuk gamenya juga. Yeah, I know right? Tapi tadi kan aku udah bilang kalau misalnya ada versi keduanya ya. Nah, di versi kedua ini, kenapa namanya julukan Bloody Mary ini berdasarkan oleh Ratu Inggris. Jadi, kenapa Bloody Mary ini dibilang berdasarkan oleh Queen Mary I atau Mary Tudor. Jadi, Queen Mary pada saat itu, saat berkuasa, dia mengambil tindakan untuk melarang agama Protestan. Jika ada orang-orang yang tidak mau masuk ke agama Katolik, mereka akan dibunuh. Mereka akan dibawa ke eksekusi umum yang dilihat oleh banyak orang dan diri mereka akan dibakar hidup-hidup. Dituliskan dalam sejarah setidaknya ada 280 penganut Protestan yang dibakar hidup-hidup oleh dia. And that's why dia dinamakan Bloody Mary. But I feel like the first version sempurna banget, sumpah kayak the story is packaged for the game. Ya, aku juga baru pertama kali tahu tentang cerita itu. I only thought that it's a simple game. Ternyata background ceritanya tuh menakutkan. Iya. So, what do you think, guys? Apakah kalian pernah bermain Bloody Mary? Kamu mau gak mencoba, Vin? I don't believe in ghosts, tapi gue Iya. gak berani, sumpah. Sama, gue juga. Why put yourself in such a dangerous position, ya gak sih? So, untuk Tactales hari ini, karena aku udah takut dan ini udah malam hari, kita selesaikan sampai sini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari aku dan Vina. Dan semoga kalian suka dan terima kasih udah nonton podcast Tactales. Kalau kalian suka menonton video-video atau podcast tentang cerita misteri, mistis, urban legend, kalian bisa nantikan terus podcast Tactales di YouTube, Spotify, platform-platform podcast lainnya setiap hari Kamis. Terima kasih, bye!